Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi. Hari ini Rabu 28 Desember 2023. Oh ya, bagi yang belum saya sapa, selamat Natal. Tentunya berkat Natal menyertai saudara semua. Dan kiranya Tuhan juga menyertai kita, diperkenankan memasuki tahun baru 2023 dengan tetap dalam naungan berkat Tuhan. Amin. Hari ini renungan kita dengan tema hidup jujur. Itu saya dasarkan pada firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal yang keempat pada ayat 23 sampai dengan 27. Yang demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada 3 kata yang sangat penting di sini. Mata, mulut, dan hati, mulut, dan mata. Hati. Ini kan pusat segalanya. Semua rencana, pikiran itu muncul pertama dari hati. Tekad bagus, bagus sekali. Itu dari hati. Tapi itu hati-hati juga dengan mulut. Tekadnya besar, tapi kalau mulutnya mengatakan, waduh itu terlalu sulit, terlalu berat, itu menurunkan semangat dan tekad. Jadi hati, mulut, dan yang ketiga mata. Hatinya sudah tekad, mulutnya sudah mengatakan yang bersemangat, bibirnya. Tetapi kalau matanya tidak bisa dikendalikan, melihat sesuatu bisa menggoda, hidup jujur bisa rusak. Nah, oleh karena itu saya akan mengawali ini dengan mengajak saudara-saudara memahami sekitar tahun 1960-an. Itu ada seorang yang profesor namanya Fletcher. Dia itu mengemukakan pendapat yang berbahaya. Karena saya ingin mengajak saudara, mungkin saudara sering menghadapi yang kelihatannya benar, tapi sebetulnya salah. Atau sebaliknya, yang kelihatannya salah, tapi sebetulnya benar. Lah, kalau kelihatannya benar, tapi sebenarnya salah, kita bisa terkecoh. Tapi kalau yang kelihatannya salah, tapi sebetulnya benar, kita bisa saja belum sudah, masa sih? Itu teori lah, berat. Padahal itu benar. Kita bisa menyesal. Maka tadi saya sebut seorang profesor, Fletcher, dia mengatakan tentang teori baru waktu itu, yaitu yang namanya etika situasi. Etika situasi itu maksudnya yang benar dan yang salah, atau yang baik dan yang buruk, itu sebetulnya tergantung situasinya. Wah, teori ini langsung meledak menjadi pembahasan yang ramai, kontroversi. Yang setuju membela mati-matian, tetapi yang tidak setuju menyerang habis-habisan. Begini maksudnya,
Kalau benar itu sebetulnya bisa salah, atau yang salah sebetulnya itu benar. Maksudnya begini, itu semua relatif. Benar, salah, baik, buruk, itu relatif. Kok relatif? Ya, bagaimana situasinya? Makanya dia mengatakan etika situasi. Nah, etika Kristen itu dasarnya kan kasih. Kasih. Kasih itu kan bisa lembut, bisa mengalah. Tapi pada saat yang lain kasih itu bisa keras, bisa tegas, bisa lugas, bahkan bisa kasar. Nah, bagaimana situasinya? Kelihatannya benar kan? Nah, itu dia. Menarik memang. Tapi sebenarnya tidak begitu. Saya ini termasuk yang tidak setuju dengan etika situasi itu. Begini, saudara-saudara. Orang mengatakan hidup jujur itu bisa kocur. Orang bicara apa adanya bisa malah celaka. Orang yang polos itu sama saja dengan orang yang tolol. Nah, itu makanya hati-hati. Padahal hidup yang benar, hidup yang jujur, itu tergantung bagaimana akhirnya. Orang yang benar, orang yang jujur, itu akhirnya pasti baik. Awalnya saja mungkin beda. Ya, saya ambil contoh misalnya lomba lari. Sprint 100 meter. Sampai 90 meter dia ada di depan. Ya. Tetapi tinggal 10 meter dia jatuh. Kemudian terkilir. Ya diselip. Akhirnya juara? Tidak. Ditentukan pada finish, pada akhirnya. Atau contoh yang lain. Kita baru saja menonton sepak bola ya, Piala Dunia ya. Nah, kita melihat di final siapa? Argentina dengan Prancis. Kita tahu yang namanya Prancis itu di babak awal penyisian di grup D kalau tidak salah, dia itu juara. Terus sudah itu menang terus. Tapi di final kalah. Sementara Argentina di pertandingan pertama melawan Arab Saudi kalah 1-2. Arab Saudi. Ya, orang kadang-kadang tidak akan menjagokan dia jadi juara. Tapi pertama kali mengalahkan Argentina. Tapi Argentina akhirnya menang. Jadi yang ditentukan menang itu akhirnya. Hati-hati dengan hidup kita ini. Kita boleh hidup baik terus, tapi harus terus. Supaya benar sampai akhir. Saya akan ambil firman Tuhan tentang hal ini, yaitu dari Mazmur 73. Ayat 3 dan ayat 3 sampai 5. Demikian. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Itu baru pendahuluannya, awalnya. Hebat. Dan kalau kita membaca ayat 6 sampai 16, itu memang membuat kita ini orang jahat, orang nggak benar, orang nggak jujur, kok hidupnya enak terus. Tapi di belakang, saya akan bacakan ayat 17 sampai 19. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya, di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka
dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Nah, itulah saudara, kita harus terus menjaga kebaikan, kejujuran, kesetiaan, ini terus. Tidak boleh tidak sampai akhir. Ini sangat berbahaya. Tapi orang bisa bilang begini, wah sekarang ini zamannya zaman edan. Zaman edan, kalau nggak ikut edan, nggak keduman. Kelihatannya benar ya? Ya, tapi hati-hati saudara. Orang yang nggak jujur, itu bisa karirnya justru cepat naik, melesat. Bisa. Dan mungkin itu. Tapi akhirnya dia dikalahkan oleh dirinya sendiri. Karena akhirnya itu pada finalnya, pada akhirnya. Ini memang zaman edan, ya. Tapi Paulus mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu semua orang telah berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Itu nyatanya manusia. Oleh karena itu, hidup lurus itu penting. Tapi memang tidak mudah, ya. Tidak mudah. Dari dulu, sekarang, sampai kapanpun sama saja. Manusia itu memilih yang gampang, cepat, mudah. Itu kan? Bukan memilih yang benar. Ya, kalau bisa yang benar. Tapi yang lebih terpikir yang gampang, cepat, mudah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah kenyataan manusia. Maka Tuhan berfirman pada kitab Yosua pasal 1 ayat 7 bagian akhir, akan saya bacakan ya firman Tuhan itu. Yosua pasal 1 ayat 7 bagian akhir. Ayat 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, saudaraku, kita dan juga Tuhan tahu bahwa dalam situasi tertentu, hidup yang lurus, hidup yang jujur itu tidak terlalu sulit. Ya, kadang-kadang begitu. Mungkin seperti saya ya. Kehidupan pendeta yang pergaulannya dengan orang-orang Kristen ya, tidak terlalu sulit. Tapi saudara-saudara yang bekerja bergaul dengan segala macam orang, godaannya macam-macam. Nah, itu tidak gampang. Hidup lurus, hidup jujur. Tapi tidak ada diskon. Tentang hal ini, mau tidak mau, kita harus jujur. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun juga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara misalnya mengatakan, wah situasi saya ini berat. Coba, Anda ketahui kan, tantangannya luar biasa. Ya tolonglah pahami saya. Kalau saya kadang-kadang ini bisa nggak kuat. Bisa dipahami, ya. Tapi nggak bisa dibenarkan. Itu tetap salah. Maka bagaimanapun juga kehendak Tuhan hidup jujur sekarang dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan berbicara kepada kami bagaimana kami harus hidup benar, jujur di hadapan Tuhan. Lurus apapun yang kami hadapi. Karena betapapun besar tantangan,
Tuhan itu lebih besar dari semua tantangan. Betapapun besar godaan iblis, Tuhan lebih berkuasa menolong, menguatkan kami untuk mengatasi semua godaan itu. Oleh karena itu Tuhan memasuki tahun baru 2023, mampukan kami tetap setia kepadamu, dekat kepadamu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.